Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Riki Irawan dari SMK Negeri Ngargoyoso, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Koneksi antar materi yaitu mengaitkan tentang modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak dan dengan modul 1.4 budaya positif. Dengan kalimat pemantik, apa peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Sebagai seorang guru yang menuntun murid di sekolah, saya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah. Menerapkan disiplin positif yang muncul dari diri masing-masing murid. Berjuang keras dari dalam dirinya untuk memunculkan semangat disiplin yang tinggi, memunculkan motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian ada motivasi internal yang bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru. Ada beberapa posisi kontrol seorang guru, yaitu membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, kemudian sebagai penghukum, dan sebagai manajer. Sebagai seorang guru diharapkan memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Keterlibatan setiap siswa di dalam kelas menunjukkan bahwa keyakinan kelas ini mewakili hal-hal yang diyakini bersama bisa mewujudkan pembiasaan budaya positif di dalam kelas
baik di saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Yang pertama, budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Dengan menjalankan disiplin positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, serta terwujudnya visi guru penggerak. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah. Keterkaitan materi budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawaban, saya sudah memahami konsep-konsep inti yang di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diimplementasikan dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Agar seluruh warga sekolah juga memahaminya, perlu dibagikan kepada rekan sejawat di sekolah. Hal menarik di luar dugaan. Mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan bersifat menghukum. Refleksi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawaban. Perubahan yang terjadi dari diri saya adalah saat saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa saya masih berada pada posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya guru berada pada posisi kontrol sebagai manajer dan menangani masalah dengan segitiga restitusi. Refleksi.
Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Jawaban: saya menangani murid yang tidak memakai wirpak saat jam praktek. Di sini saya menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Refleksi: pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Jawaban: saya menangani murid yang diam-diam makan saat jam pembelajaran. Di sini saya menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Refleksi: perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Jawaban: perasaan saya sangat senang dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Refleksi: menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Jawaban: hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal dari dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru harus berada sebagai manajer. Refleksi: sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawaban: sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai teman, penghukum, dan pemantau. Perasaan saya saat ini merasa bersalah karena harus memberikan hukuman dan konsekuensi jika anak melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha dan belajar berada pada posisi kontrol sebagai manajer, dan perasaan saya merasa senang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif yang menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Refleksi: sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jawaban: pernah, tapi hanya sampai tahap menstabilkan identitas. Dengan memberikan pertanyaan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Setelah itu memvalidasi tindakan yang salah, belum sampai menanyakan keyakinan. Refleksi: adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jawaban: hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi, tidak hanya dilakukan di kelas ataupun di sekolah, tapi juga dapat diterapkan di rumah agar bisa menjadi kebiasaan dan karakter saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Berikut telah kami sampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.